Di rumah dia bikin ke anak-anak, di luar rumah pacaran dia bikin sama ke dewasa-dewasa. Di rumah ini tidur air lu udah meleleh semua begini. Tapi di luar kalau pacaran udah sama ke tanta-tanta. Ya. Sumimi. Ibu berhenti itu, Pak. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat aku merasa gagal. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk kita bisa lakukan. Persoalannya adalah kita sampai pada batas mana. Itu paling penting. Paling tidak ada dua penjelasan. Pertama, dosa itu apa? Dosa itu upaya untuk melanggar batas. Tuhan bilang di Taman Eden, semua tanaman ini boleh kau makan buahnya. Boleh. Yang ini tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas, itu yang namanya dosa. Kalau kamu pacaran, ada hal-hal yang tidak boleh. Beta selalu bilang begini, jangan buru-buru menikah. Jangan buru-buru. Kenapa? Yang di nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu di madu sudah habis. Itu tinggal dipulebas. Ya, siapa yang ngajar kamu bahwa kalau 14 Februari itu harus cium? Siapa yang ngajar kamu? Itu datang dari mana lubang itu? Hei, kalau saudara belajar dari Alkitab, dia kasih begini. Hei, siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Pengkhotbah Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7 sudah baca. Siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Ini sebuah refleksi tentang bangsa Israel. 40 tahun ada di padang gurun, tetapi seperti sepasang mempelai, satu laki-laki. Tuhan Allah mempelai laki-laki, manusia mempelai, Israel mempelai perempuan. Saudara bayangkan, di padang gurun itu panas, tidak ada air, ada badai padang gurun, ada ular kobra, ada kalajengking, tapi seperti seorang perempuan menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Kamu tidak serenungkan kamu mau menikah ini. Yang seorang ibu taruh kepala di depan suami, dia rasa apa? Nyaman, aman, terlindungi, bahagia, sejahtera. Baru dia bilang menyanyi, berada di pelukan. Jadi ada batas di situ. Kalau kamu belum sampai situ, tidak usah. Terus dia lanjut yang kedua. Seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Meterai itu tanda sah. Hati melibatkan segala sesuatu dalam kedalaman jiwa kita. Taruhlah aku di bagian-bagian dari keputusan-keputusanmu. Di tangan itu lambang dari kerja. Kalau engkau bekerja, biar saya juga ada di situ. Dia mau kasih tahu, hakikat dari cinta itu adalah memuliakan Allah. Dia mau kasih tahu begitu. Nah, kalau memuliakan Allah, malam minggu itu, coba kamu lihat dari Teddy sampai Lasiana. Ini anak muda dong, pacaran itu masuk di dalam lubang kepiting yang di dalam. Lama-lama itu kepiting lu makan buang sembusung di dalam sana. Beta mau tanya, kira-kira kalau di dalam lubang kepiting sana kamu memuliakan Tuhan Allah? Memuliakan Allah? Memuliakan kau tidak? Tidak yakin? Yakin kau sudah? Yakin? Kamu tahu dari mana? Hei, rahasia negara apa yang terlalu penting kau omong mesti di lubang kepiting? So begitulah ya, nona-nona dong pakai celana apa lagi? Itu celana betul lebih suka sebut dan celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, ini jangan sampai dia pakai depo adik punya, atau jangan sampai ini waktu dia SD dulu, atau jangan sampai dia orang susah jadi hanya bisa beli yang kain sepotong sebegini. Baru di dalam, jadi kamu bisa ukur sampai batas mana kamu bisa lakukan, gitu. Jangan yang belum pas, ingat kamu belum cukup umur. Apalagi ini rata-rata kan remaja toh. Iya. Remaja, kamu sudah begini. Remaja ialah manusia. Jadi yang ada kategori remaja itu, segmentasi remaja itu hanya ada di manusia. Tidak ada babi yang remaja. Remaja itu hanya ada di manusia. Remaja ialah manusia berusia belasan tahun. Manusia berusia belasan tahun. Koma, dia lanjut. Dia bukan dewasa, tapi juga bukan anak-anak. Nah, itu jadi masalah. Bukan dewasa, tapi juga bukan. Ini masa yang sangat transisi. Karena itu ada banyak remaja. Di rumah dia bikin kayak anak-anak. Di luar rumah pacaran dia bikin sama kayak dewasa-dewasa. Di rumah ini tidur air lu udah meleleh semua begini. Tapi di luar kalau pacaran udah sama kayak tanta-tanta.
Pa, iya. Sumimi, belum berhenti itu, Pak. Iya. Begitu toh, itu penjelasan pertama. Yang kedua, beta ingin sampaikan soal batas ini. Ingat, pada titik tertentu, kita tidak bisa kembali lagi ke nol. Contoh, kita dua berpasukan nih. Salam, botol dua jadi. Waktu jadi, ini betul-betul jaga jarak. Jalan tuh, ingat tuh, 1 meter. Jalan tuh bojong. Jalan, sana lama tangan dong su bisa sonto-sonto gini. Waktu tangan su bisa sonto begini, su tidak bisa kembali lagi jaga jarak. Su tidak kembali lagi, kecuali kalau marah. Kalau sudah bisa sonto begini, nanti dia mulai bisa pegang tangan. Waktu su bisa pegang tangan, dia tidak akan kembali lagi hanya sonto begini. Betul Koson? Kenapa kamu lihat beta? Kalau sudah bisa pegang tangan, lama-lama dia sepeluk. Betul? Pernah alami? Bah, sudah. Kalau sepeluk itu sudah bisa kembali lagi jaga jarak. Sudah bisa. Makanya tahan-tahan dulu. Nanti kalau sudah bisa peluk, lama-lama dia minta. Minta apa? Tanda tanya. Jadi kalau tanya beta, setuju kok tidak? Nah, ingat kadang-kadang yang dia pun nama cinta itu, walaupun tadi kita butuh afirmasi misalnya, cinta itu pada titik tertentu tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Tidak bisa. Saudara bisa mengatakan bunga ros itu indah. Bisa mengatakan begitu kan? Bisa. Oke. Sekarang coba gambarkan kepada saya keindahan bunga ros. Bisa? Ada titik di mana kita tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Itu hari beta dengan ibu pendeta tuh botol dua pacaran 10 tahun. Orang tanya beta kenapa 10 tahun? Karena kalau berhenti di jalan beta sontos apa lanjut dan beta. Jadi gitu. Tapi saudara tahu, beta omong 3 kali, ibu sana jawab beta. Beta omong cinta ini, ibu sana jawab. Sampai kali yang ketiga beta tanya, Non, kok bisa jawab sedikit kok? Ibu pendeta hanya bilang begini, beta harus jawab leko. Beta harus jawab leko. Mestinya lu lihat, lu dengar, lu rasakan. Iya, tapi dia pun telinga nih juga butuh dengar sedikit tuh. Hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata tuh kadang-kadang masalah. So asli dia tangkap ini satu ada bawa ade orang lain. Dia tapi itu siapa be? Tahu ini nomor ini beta diam-diam dia selalu. Percaya. Hati-hati deh itu kata-kata. Pokoknya di dunia ini hanya lusa. Aduh, kadang-kadang kita suka kalimat yang enak-enak. Kalau kamu pacaran, siap-siap hati juga untuk satu saat kamu tidak bisa bersama-sama. Iya, mangkali besok dia mati. Mungkin bisa juga, bukan hanya putus, bukan saja orang ketiga, mangkali besok dia mati. Betul kesannya? Betul. Nah itu kira-kira begitu. Jadi betul pernyataan kira-kira begitu. Kagak hormat.